Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat dan soleh-solehah, dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 4 kali ini kita akan membahas bab yang ke-10, yaitu tentang keteladanan para wali songo. Sebelum membahas tentang para wali songo, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengetahui arti dari wali songo itu sendiri. Nah, kira-kira siapa wali Allah itu? Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Di samping melakukan hal-hal yang wajib, para wali Allah itu senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah serta menjauhi hal-hal yang makruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Yunus ayat 62 sampai 63 yang berbunyi, Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahyanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang artinya, ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Nah, adapun salah satu wali Allah itu adalah wali songo. Para wali songo tersebut merupakan 9 ulama yang merupakan pelopor dan memiliki jasa yang sangat besar sekali di dalam menyebarkan agama Islam, khususnya di Pulau Jawa. Nah, ada beberapa pendapat mengenai arti dari wali songo. Yang pertama itu artinya adalah wali 9. Adapun pendapat yang kedua adalah menyebutkan kata songo itu berasal dari kata sana. Dalam bahasa Arab artinya adalah mulia. Sedangkan pendapat yang ketiga disebutkan bahwa kata songo berasal dari kata sana, berasal dari bahasa Jawa yang artinya tempat. Sedangkan pendapat yang keempat mengatakan bahwa wali songo itu adalah majelis dakwah yang didirikan pertama kali oleh Sunan Gresik. Masyarakat Jawa itu memanggil wali dengan sebutan sunan. Kata sunan itu berasal dari kata susuhunan. Suhun, kasuhun, sunuhu, yang memiliki arti yang dijunjung tinggi atau paduka yang mulia. Nah, setiap wali songo itu mempunyai cara yang unik di dalam menyebarkan agama Islam yang selaras dengan budaya masyarakat setempat pada masa itu, sehingga perlahan-lahan ajaran Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan berkembang dengan pesat. Berikut nama-nama wali songo. Yang pertama, yaitu Sunan Gresik. Nama asli daripada Sunan Gresik itu adalah Maulana Malik Ibrahim. Diperkirakan beliau lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh awal abad 14 atau 1350 Masehi. Beliau memiliki silsilah keturunan Rasulullah SAW yang ke-12. Beliau merupakan putra dari Syekh Jamaluddin Shah Jalal atau Syekh Jumadil Kubro. Adapun julukan Maulana Malik Ibrahim itu yang pertama Sunan Gresik, Sunan Tandes, Syekh Maghribi, dan Kakek Bantal. Beliau itu pernah bermukim di Campa selama 13 tahun dan kemudian menikah dengan putri Raja Campa yang bernama Condrowulan. Nah, di tahun 1392 Maulana Malik Ibrahim itu hijrah ke Pulau Jawa dengan tujuan untuk berdakwah. Adapun daerah yang ditujunya pertama kali yaitu Desa Sembalo, wilayah kekuasaan Majapahit, di mana Desa Sembalo sekarang itu disebut sebagai Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Adapun aktivitas atau strategi dakwahnya Sunan Gresik itu yang pertama,
beliau berdagang dengan cara membuka warung, menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang sangat murah. Kemudian yang kedua, mengobati masyarakat dengan gratis. Yang ketiga, mengajarkan cara-cara baru untuk bercocok tanam. Yang keempat, tidak membedakan kasta dan merangkul masyarakat yang disisihkan di dalam agama Hindu. Serta yang nomor 5 adalah membangun pondokan tempat belajar agama di desa Leran. Nah, dari situlah beliau itu juga dijuluki sebagai bapaknya pesantren di tanah Jawa. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim itu wafat pada tahun 1419 dan tentunya dimakamkan di Kampung Gapuro, Gresik, Jawa Timur. Berikutnya, nama Wali Songo yang kedua itu adalah Sunan Ampel. Nama asli daripada Sunan Ampel adalah Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Diperkirakan beliau lahir pada tahun 1401 di Campa. Beliau itu merupakan putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik dan ibunya bernama Dewi Condrowulan atau putri dari Raja Campa. Adapun Sunan Ampel itu datang ke Pulau Jawa pada tahun 1446 untuk memenuhi undangan bibinya yang bernama Ndorowati. Ndorowati itu merupakan seorang putri Campa yang menikah dengan Raja Majapahit yang bernama Prabu Kartawijaya atau Prabu Brawijaya yang kelima. Adapun tujuan bibinya itu mengundang Sunan Ampel tidak lain adalah untuk mendidik kemerosotan budi pekerti para keluarga, pejabat dan rakyat-rakyat Majapahit. Nah, sesampainya di Majapahit, kemudian Prabu Kartawijaya memberi tanah di Ampel Denta, Surabaya. Kemudian beliau mendirikan pesantren di tempat tersebut. Selang beberapa tahun kemudian Sunan Ampel itu menikah dengan Nyai Ageng Manila atau Dewi Condrowati, putri dari seorang adipati di Tuban yang bernama Arya Teja. Disebutkan bahwa Sunan Ampel itu juga disebut sebagai bapaknya para wali. Hal ini dikarenakan kebanyakan dari para wali songo itu masih memiliki hubungan keluarga, baik itu hubungan anak maupun menantu. Ajaran Sunan Ampel itu yang terkenal adalah falsafah moh limo. Di antaranya yang pertama moh main, yang artinya tidak mau judi. Yang kedua moh ngombe, artinya tidak mau mabuk. Yang ketiga moh maling, artinya tidak mau mencuri. Yang keempat moh madat, tidak mau mengisap candu. Yang kelima moh madon, yang artinya tidak mau zina. Nah, Sunan Ampel itu diperkirakan wafat pada tahun 1481 di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Selanjutnya, nama Sunan Wali Songo yang ketiga itu adalah Sunan Giri. Nama asli daripada Sunan Giri adalah Raden Paku atau Prabu Satmata. Beliau adalah putra dari Raden Maulana Ishak, saudara Sunan Gresik. Ibunya bernama Dewi Sekardadu. Beliau itu adalah cucu dari Raja Blambangan, yaitu Prabu Menak Sembangu. Nama lain dari Sunan Giri itu adalah Joko Samudra. Beliau mendapatkan julukan itu dikarenakan waktu bayi beliau pernah dihanyutkan di laut dan ditemukan oleh Nyi Sembojo atau Nyi Ageng Pinatih di daerah Gresik.
Banyak orang beranggapan bahwa Sunan Giri itu dikaruniai ilmu laduni atau ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga cerdas dan menjiwai dalam dirinya sehingga gurunya juga memberi gelar sebagai Syekh Maulana Ainul Yakin. Kemudian beliau mendirikan sebuah pesantren di Giri, sebuah perbukitan di Desa Sidomukti, Kebon Emas. Dalam bahasa Jawa, Giri itu artinya adalah gunung. Nah, sejak itulah beliau mulai dikenal di masyarakat dengan sebutan Sunan Giri. Sunan Giri itu sangat berjasa sekali dalam mendakwahkan Islam di Jawa, bahkan sampai di wilayah timur Indonesia, yaitu dengan mengkader murid-muridnya menjadi guru dakwah yang dikirim ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bawean, Kakian, Ternate, Tidore, Lombok, dan Bima. Beliau itu juga pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar. Beliau juga berdakwah melalui kesenian dengan menciptakan tembang dolanan untuk anak-anak yang bertema Islami, seperti halnya jamuran, jitungan, delian, cublek-cublek suweng. Selain menjadi ulama, Sunan Giri itu juga sebagai raja. Hal ini dikarenakan pengaruh Giri yang terus berkembang sampai menjadi kerajaan kecil yang disebut Giri Kedaton, yang menguasai Giri dan sekitarnya selama kurang lebih 19 tahun. Beliau wafat di Giri, Gresik pada tahun 1506. Berikutnya, nama Sunan Wali Songo yang keempat adalah Sunan Bonang. Nama asli daripada Sunan Bonang adalah Raden Maulana Magdum Ibrahim. Beliau lahir pada tahun 1465. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel dan ibunya bernama Nyai Ageng Manila. Beliau dijuluki sebagai Sunan Bonang. Beliau pernah belajar ilmu agama bersama Sunan Giri kepada Syekh Maulana Ishaq dan ulama-ulama yang berada di Pasai. Sepulang dari belajar, kemudian beliau memusatkan dakwahnya di Tuban dan di Bonang. Meskipun demikian, beliau juga senang berdakwah di daerah yang lainnya seperti hanya Kediri, Pati, Madura, dan Pulau Bawean. Beliau mendirikan sebuah pesantren di Bonang, Lasem, Rembang. Adapun metode dakwah yang dipakai oleh Sunan Bonang yaitu menyesuaikan diri dengan kebudayaan masyarakat Jawa yang menggemari musik gamelan. Untuk itu, beliau di dalam berdakwah seringkali membawa kenong buatan dari orang-orang Bonang. Adapun karya sastra Sunan Bonang itu sangat banyak sekali. Beliau juga seorang penggubah sastra berbentuk suluk atau tembang tamsil, di antaranya Juluk Wijil dan tembang Tombo Ati. Beliau itu wafat di Pulau Bawean ketika berdakwah pada tahun 1525. Jasadnya kemudian dimakamkan di Pulau Bawean yang kemudian dipindah di Tuban, yaitu pesantren dan pusat dakwahnya. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi pembahasan Wali Songo bagian yang pertama, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, dan Sunan Bonang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.